Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan di masjid. Kesempatan yang tidak mudah untuk diperoleh oleh setiap orang. Kita itu berkumpul atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berkumpul di banyak tempat. Kemarin saya cerita hari Jumat ketika kita kumpul di masjid-masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ada yang berkumpul di jalan raya untuk konvoi. Ya, ketika saat ini kita kumpul di masjid, barangkali ada sebagian saudara-saudara yang lain tidak berkesempatan yang sama, tidak memiliki, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang dan kesempatan yang sama. Oleh karena itu maka waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, mudah-mudahan itu menjadi modal kita untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat-sahabat yang mulia, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ada di ayat 163 dari surat Al-Baqarah. Terakhir kita bicara tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada Bani Israel, gitu ya. Khususnya kepada orang Yahudi, Ahlul Kitab, gitu ya. Di mana mereka sebenarnya sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi informasi, sudah diberi ilmu tentang datangnya Rasulullah SAW, datangnya Nabi terakhir yang membawa Al-Quran, tapi kemudian menyembunyikan pengetahuan tersebut dari manusia, dari orang lain. Di ayat yang lain itu dilakukan karena iri, ya, baghyan bainahum, jadi iri, ya, kepada Rasulullah SAW yang di luar harapan mereka. Jadi Nabi itu juga, ya, bagi Bani Israel itu seperti raja, ya. Nabi itu seperti raja. Apa artinya? Ya, Nabi itu seperti raja menurut Bani Israel, seharusnya juga diwariskan, gitu ya.
diwariskah. Ini hari tenang ya. Saya baik. Jadi wajar kalau kita itu kemudian ingin mewariskan ya profesi kita itu kepada anak keturunan kita. Wajar juga kalau ada anak-anak keturunan itu ingin menjadi pewaris tunggal dari profesi orang tua. Kalau kepemimpinan itu masuk dalam kategori profesi. Kalau menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi presiden itu dianggap sebagai profesi. Atau bukan lebih daripada profesi, tapi juga kehormatan. Sudah. Jadi kalau kehormatannya ada pada gelarnya, maka sungguhnya itu sudah keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman, kehormatan itu adalah iman dan takwa. Baik, surat Al-Baqarah 163 dan 164 nanti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sadaqallahul azim. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan ilah kalian, ilah itu Tuhan. Ilahu wahid adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam tafsir Al-Qurtubi terhadap surat Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, kata yang kedua, atau mungkin termasuk di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, itu makna Allah sudah dirinci agak panjang. Di antara makna Allah itu disebutkan bahwa Allah itu ya memang Al-Ismul A'zam, nama kerennya Allah gitu ya, nama besar. Ismul A'zam itu nama besar. Jadi kalau ada istilah nama besar ya, di dalam istilah
bahasa Arab juga sama, ada Ismul A'zam. Jadi Ismul A'zam itu nama besar. Kalau orang sekarang ya nama keren lah, nama populer gitu ya. Karena apa? Walillahil asmaul husna ya, fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Bukan hanya baik sebenarnya, dia itu sigat mubalaghah, nama yang terbaik ya. Kita diperintahkan untuk berdoa memanggil Allah dengan nama-nama terbaik itu. Tapi dari sekian nama-nama Allah yang baik itu, Allah itu nama besar. Itu yang pertama. Jadi Allah itu, nah ini mana betul? Oh bukan, di sini. Itu yang pertama. Tapi yang makna lain dari Allah, nah ini Al-Ismul A'zam, nama besar. Ini sekedar mengingatkan lagi nih ya. Ke sini ya. Tapi berikutnya ini tadi ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Di dalam ayat yang lain surat Al-Isra 110, qul ud'ur rahman, qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Tapi berikutnya ada yang mengatakan, ini juga sama kurang lebih ya. Ini Allah itu merupakan bentuk ma'rifat dari istilah lain, yaitu ilahun. Jadi Allah itu bentuk ma'rifat. Nah, apa bentuk ma'rifat itu ya? Bahasa Arab itu memang ada yang sebuah kata benda itu disebut ma'rifat, disebut nakirah. Ma'rifat itu artinya yang memang sudah diketahui. Nakirah itu yang masih mutlak, masih umum. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut, misalnya hazal masjid kabirun, masjid ini besar, maka kata al-kabir itu sudah ma'rifat. Meskipun tanpa disebut nama masjidnya, yang saya maksud itu sudah diketahui gitu. Ya. Kalau sampai lewat Masjid Al-Mahdi, sudah tahu ini Masjid Al-Mahdi, kemudian sampean ingin menyebut ciri-cirinya, wah Masjid Al-Mahdi itu ramai ya, maka misalnya bisa disebut ya hadzal masjid mustahimun. Mustahimun itu ramai, ramai. Tapi kalau sampean ketemu masjid, hanya tahu kalau itu masjid, masjid apa sampean nggak ngerti namanya, ya di situ takmirnya siapa juga nggak tahu, kemudian bagaimana aktivitas kesehariannya juga tidak tahu, hanya tahu bahwa oh itu masjid, maka itu tidak disebut dengan
kalimat ma'rifat. Ya. Hanya disebut karena nggak tahu, disebut hadza masjidun musdahimun. Iki masjid kok rame. Nah, gitu ya. Itu ma'rifat nakirah dalam bahasa Arab itu begitu penting itu. Nah, kembali kepada ini tadi. Kata Allah bagi sebagian ulama itu dia bentuk makrifat dari ilahun. Kalau ilahun itu Tuhan, gak jelas Tuhan siapa. Tapi kalau sudah disebut dengan Allah, itu maksudnya adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Tuhan yang kita maksud, Tuhan yang dipikirkan orang meskipun tidak ngerti, itulah Allah. Gitu. Makanya dulu masih ingat saya kalau di kampus itu kuliah ya, kalau mempelajari pemikiran-pemikiran tokoh, ada tokoh di Indonesia itu yang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, diartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecil T-nya kecuali Tuhan T-nya besar. Tidak ada Tuhan selain Tuhan, bingung ya. Maksudnya T yang besar itu ya Tuhan yang diinginkan semua orang. Di situ nanti ada masuk peluang ojo nyala-nyala no. Ya, pangeran podo. Begitu. Tuhannya sama. Yang kita maksud, yang kita tuju itu sama. Itu ada positifnya kalau yang kita bicarakan sesama orang Islam. Nah, ini biasanya juga akan ditarik. Ya, meskipun beda istilah, beda nama, beda, Tuhannya sama seluruh manusia. Itu hakikatnya nggih bener hakikatnya. Cuma ketika sudah diberi atribut nama tertentu yang nama itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jelas beda. Gitu ya. Gitu. Itu tentang kata ilahun. Jadi ilahun itu Tuhan dalam makna yang umum, Allah itu Tuhan dalam makna yang khusus. Baik, itu tentang makna ilah itu ya. Di sini disebutkan lagi tentang ilah. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata ini tafsirnya banyak sekali yang kita buka ya. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir diulang lagi ini ya, tentang Ismullahil A'zam. Jadi kata Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita tentang haknya sendiri sebagai Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak berhak dimiliki oleh selain Allah. Wa annahu la syarika lahu wa la atila lahu, bahwa Allah juga tidak memiliki sekutu, tidak memiliki pembanding, enggak ada bandingannya. Bal huwallahul wahidul ahadul fardul samad alladzi la ilaha illa huwa wa annahu rahmanur rahim. Tidak ada sekutu, tidak ada pembanding, bahkan dialah Allah yang Maha Esa,
yang satu, yang al-fardu, yang unik, as-somad, yang tempat bergantung, allazi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selain Dia, dan bahwasanya Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, wa qad taqaddama tafsiri hadzal ismaini fi awal surah. Jadi tentang nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu sudah tafsirnya sudah di awal. Tapi yang jelas ketika ayat ya, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, ya, atau di awal surat Ali Imran, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang jelas ini bicara tentang Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling besar. Jadi ini nama keren, bicara tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Qurtubi ditambahkan ya, tentang apa? Bahwa ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ayat yang isinya larangan, peringatan untuk tidak menyembunyikan ilmu. Maka kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini memberikan penegasan ilmu sing paling boten, yang paling tidak boleh ya, paling dilarang untuk disembunyikan adalah ilmu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Qurtubi mengatakan dengan ayat ini ya, hadzara ta'ala min kitmanil haqqi, Allah memberi peringatan keras menyembunyikan kebenaran yang nyata. Ya. Jadi setelah Allah memberikan peringatan, jangan menyembunyikan ilmu, jangan menyembunyikan kebenaran yang nyata, maka Allah menjelaskan, bayyana anna awwala ma yajibu izharuhu wa la yajuzu kitmanuhu, ma yajibu izharuhu wa la yajuzu kitmanuhu amrut tauhid, bahwa perkara pertama yang wajib dimunculkan, haram disembunyikan, itu adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah kemudian menyambung di ayat 164 tentang apa? Bukti-bukti Allah Subhanahu wa taala itu memang Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta. Oleh karena itu, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menceritakan, ya, orang Quraisy itu bertanya, ya Muhammad, ansib lana rabbaka, ya Muhammad, wahai Muhammad. Orang Quraisy nggak menyebut Muhammad sebagai nabi. Wahai Muhammad, ceritakan Tuhanmu itu yang seperti apa. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Ya. Sementara kebalikannya, orang Quraisy itu, yang musyrik itu mempunyai salasumiyah wasittuna sonaman, memiliki 360 patung. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Dia yang Maha Esa. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya itu,
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sungguh pada penciptaan langit bumi, ya, pergantian siang dan malam, kemudian kapal yang bisa berlayar di lautan, yang membawa banyak urusan manfaat manusia, kemudian turunnya hujan dari langit menumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian bergeraknya angin awan, ya. Yang posisi awan yang bergerak itu ada di antara langit dan bumi. Semuanya itu merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Karena memang apa yang ada di alam semesta itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Membuktikan keberadaan Allah, ada seorang filosof muslim namanya Ibnu Rushd membuat argumentasi. Karena kalau yang dihadapi itu bukan orang beriman, dikai ayat ngene piye? Nggih mboten trimo ayat. Wong aku lho gak ngandel kitabmu dikai diwacana kitab. Jadi belum dibacakan sudah gak percaya dulu. Padahal kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an, isinya semuanya adalah menyentuh akal nalar pikiran manusia. Seperti ayat tadi itu menyentuh akal pikiran dan nalar manusia. Karena itu penting bagi kita untuk bisa tidak bicara ayat dulu kalau berhadapan dengan orang lain, bicara isinya dulu. Ibnu Rushd kemudian membuat argumentasi. Tuhan Allah SWT itu bisa dibuktikan secara rasional dengan 3 argumentasi, 3 alasan, 3 dalil. Dalilnya bukan ayat Al-Quran, tapi isinya berasal dari ayat Al-Quran. Itu yang penting. Karena itu kadang-kadang kita itu belajar ngaji Al-Quran, dibaca panjang-panjang, isinya belum dapat. Maka sebagian ulama itu ketika menyampaikan kepada orang lain, isinya dulu. Orang lain itu belum percaya Al-Quran kok. Karena itu kalau di Muhammadiyah itu sasaran dakwah itu ada 2, ya. Ada namanya sasaran dakwah itu yang orang yang sudah percaya, ya, orang yang sudah percaya, dan ada yang belum. Kalau yang sudah percaya barulah diberi perintah-perintah, ya. Kalau yang belum, gak usah diperintah dulu, diberi informasi saja dulu. Nah, Ibnu Rushd itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dibuktikan dengan 3 alasan, 3 argumentasi. Yang pertama adalah dalilul ikhtira. Dalilul ikhtira. Napa dalilul ikhtira? Bukti atau argumentasi rasional tentang penciptaan itu sendiri. Jenengan dugi sinten biyen ana teko bapak ambek ibu. Bapak ambek ibu teko sapa? Teko mbah. Mbah teko sapa? Ya bapakne mbah buyut. Buyut teko sapa? Ya teko mbahe mbah. Ya, mbahe mbah sampean teko sapa? Apakah akan berjalan begitu terus, gak ada putusnya? Akal kita tuh gak bisa terima. Itu harus ada yang mengawali. Itu kalau pakai filsafat Yunani, filsafatnya Plato itu disebut dengan prima causa. Itu istilahnya ngoten mawon. Ini nurut pikiran niki.
Nah, pikiran kula panjenengan gak tutuk kono pun dipaksa. Makanya ada orang yang percaya tentang Allah itu cukup dengan informasi satu arah begini, selesai. Tapi ada orang yang percaya Allah itu baru bisa masuk ketika sudah pikiran ini wis diladeni pertanyaan itu. Makanya di dalam surat Al-Baqarah di ayat 21, 22, 23, 24 itu ya. Itu kan Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan perintah yang sederhana. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah, Tuhan kalian yang sudah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ini perintah sederhana, logika sederhana. Logika sederhananya begitu. Sembahlah Allah yang sudah menciptakan kalian. Sudah menciptakan kalian itu, menciptakan kula panjenengan itu kelihatannya kok sederhana, tapi sebenarnya di situ sudah agak dalam. Soalnya nek sampean muni sapa sing gawe. Ini kalau tadi bicara tentang teori penciptaan tadi itu ya. Oke lah, sementara diikuti dulu dari bapak, dari kakek, dari terus itu nanti akan sampai pada mentok pada kudu ono sing ngaiti. Yang pertama itulah disebut Allah. Tapi ini oleh Allah dalam ayat 21 disebutkan Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kalau disebut menciptakan kalian, menciptakan kita ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya barangkali kutip ya, saya pernah baca buku namanya Katsuo Murakami. Itu orang Jepang yang menulis tentang pakar DNA dari Jepang yang menulis buku tentang Divine Message of the DNA. Jadi apa istilahnya? Dalam DNA kita itu ada pesan Tuhan. Kalau terjemahan bukunya menjadi terjemahan populer, Tuhan dalam gen kita, gitu. Itu bukunya diterjemahkan begitu. Tapi orang ini ingin mengatakan bahwa kula panjenengan ini gak iso gawe napa-napa. Gawe anak niku mboten saged. Sing jarine mang teko sapa? Teko bapak. Bapak niku mboten saged gawe anak. Mboten saged. Iya. Kenapa? Karena yang dilakukan sekarang belum tentu itu akan jadi besok tuh. Begitu seterusnya. Kata dia, menciptakan, kalau seandainya seluruh penerima hadiah Nobel, seluruh penerima hadiah Nobel itu artinya seluruh ilmuwan itu semuanya sepakat gabung kumpul untuk menciptakan, membuat namanya satu bakteri saja, kata dia. Satu bakteri, mboten usah wong. Satu bakteri. Mereka tidak bisa menciptakannya. Karena menciptakan dari awal dalam pengertian sadurunge mboten nenten dadi ana itu bukan kapasitas manusia. Ini orang bukan orang Islam ini yang ngomong. Dia bicara bahwa menciptakan bakteri itu bukan kapasitasnya manusia. Sing enten niku bakteri A kemudian diduplikat. Nomor diduplikat itu difotokopi, diduplikat, difotokopi, dibelah. Jadi enten bahane, dibelah. Atau bakteri A, bakteri B digabung jadi bakteri C. Jadi bukan menciptakan dari awal, dari nol. Itu bukan pekerjaannya manusia itu. Gak iso manusia. Jadi menciptakan itu nggak ada yang menciptakan. Manusia itu tidak ada yang menciptakan. Dia
itu membuat berdasarkan bahan yang sudah ada. Itu bukan orang Islam itu. Dia mengatakan begitu. Jadi yang bisa dilakukan oleh orang dalam penciptaan manusia kula panjenengan itu hanya memberi peluang terjadinya atau munculnya sebuah spesies baru. Memberi peluang itu napa? Suami istri berhubungan, itu namanya berpeluang, memberi peluang, membuka peluang, menjadi wasilah. Sing nyiptakno itu Gusti Allah. Saya sampai mengatakan begini, karena dia dalam bukunya itu menjelaskan bahwa dalam tubuh manusia itu setiap orang ada 70 miliar rumus DNA. Tadi benuwong niku akhirnya gak iso padha. Setiap orang itu punya 70 rumus DNA. Kita itu punya sistematika sendiri DNA-nya. Kula panjenengan situk-situk niku mboten padha. Napa mari ngono wong niku metu titik wahe ngenten sing masya metu gak kelamben ya seger waras niku mboten padha, saben wong niku mboten padha. Itu kalau dianalisis secara DNA nggak pernah sama strukturnya, nggak pernah sama. Bahkan anak yang kembar pun tidak pernah sama. Pertanyaan ini lah nek gak tahu padha ku sing gawe gak padha ku ya apa sapa. Begitu. Maka dia mengatakan ini pasti ada yang menciptakan semua ini. Ya, dia tidak bisa sebut namanya siapa. Oleh karena itu disitulah pentingnya Allah memperkenalkan diri. Karena akal manusia itu hanya sampai pada harus ada yang menciptakan. Maka ketika Ibnu Rus mengatakan dalil atau bukti pertama adanya Tuhan Allah itu adalah penciptaan itu sendiri. Menungso mawon ngurute rada dawa, ya napa watu, ya napa gunung, ya napa mendo, kambing, sapi dan sebagainya, itu siapa yang menciptakan itu semua akan melahirkan satu jawaban, itulah dalam bahasa kita Allah. Kenapa? Karena Allah memperkenalkan diri. Kalau pikiran kita itu hanya bisa ini kudu ana sing gawe. Cuma sapa sing gawe? Niku mboten semerap jenenge, karena kita bisa mereka-reka dan kemungkinannya bisa macam-macam jenenge, maka Allah mewajibkan dirinya memperkenalkan. Ojo ngarang dewi. Ini loh nama Allah. Ini bab kita bicara wa ilahukum ilahu wahid. Itu Ibnu Rus. Yang kedua kata Ibnu Rus, setelah dalilul ikhtira itu dalilul harakah, bukti pergerakan kita itu bisa bergerak, bisa begini. Mohon maaf. Kita bisa lepas ini atau bisa pasang begini itu karena siapa? Sama kalau di YouTube itu orang Mu'tazilah itu di dalam Islam ada namanya sekte, ada namanya aliran namanya Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu berpendapat bahwa kitalah yang melakukan semua hal atas kehendak kita, bukan Allah. Masa Allah dikawal ngurusi macam-macam. Ya, urusan sampai dewe. Allah masuk ngatur sebarang kali. Mari ngatur sebarang kali, mari no sampean berbuat salah dihukum juga adil. Maka kata orang Mu'tazilah, kita itu perbuatan kita ya diciptakan oleh manusia sendiri. Tentu itu rupanya dikutiplah sebuah cerita, gitu ya, kisah untuk menolak ya pemahaman orang Mu'tazilah itu. Maka dikabarkanlah orang Mu'tazilah itu menikah dengan seorang perempuan yang cantik, itu ya. Sudah setelah menikah
sesat itu, untuk membatalkan atau untuk menolak paham orang Mu'tazilah itu bahwa sebenarnya Allah lah yang maha kuasa termasuk menciptakan amalan kita semua itu. Maka kemudian setelah berhubungan suami istri, istrinya bertanya, ya kalau bahasa sini, Mas Boyo dibaleni mana? Ibu sakit. Loh kan kita sendiri yang bisa menciptakan amal kita. Sing iso karep ngene, karep turu, karep tangi itu kan manusia sendiri. Nah, sampai baleni mana? Hubungan suami istri, sampai baleni mana boten saged. Ini kok rada suwe. Kan gitu ya. Jadi bukan sekedar karena kita mau kemudian kita bisa bergerak. Saya pakai contoh yang kalau itu contohnya kisah-kisah ini ya, yang dibacakan oleh Gus Bahat ya, itu kisahkan suami istri. Saya beri contoh yang sederhana saja. Ketika saya tanya kepada mahasiswa itu, kamu itu datang ke sini karena siapa? Ya karena diri saya sendiri Pak. Saya ingin datang ya datang. Kalau saya enggak ya enggak. Oh gitu. Mas, tapi ada orang pingin sekali jalan-jalan tapi jalan turun dari ranjang aja nggak bisa. Ya Pak, itu orang sakit lah ya. Jadi meskipun kita itu punya keinginan, tapi keinginan kita itu tidak menciptakan perbuatan. Ya, belum tentu. Kayak di bahasa ini sama ini betul bulat-bulat ya. Tapi kata Ibu Lulus, saya kembali aja. Dari luluh harokat, pergerakan alam itu semuanya menunjukkan adanya Allah. Kita itu kalau bergerak kok sakit ya, dari aktivitas ini keluar makannya cukup, ya kalorinya terpenuhi dan sebagainya. Jadi kan betul nanti bayar kalori ini bumi sapi oke bergerak. Terus sing masuk kalori. Oh, kita bergerak aja sehari butuh 1.500 kalori misalnya, bisa dipenuhi dengan makanan berupa ini itu ya dan sebagainya. Kita hitung satu orang 7 miliar orang ini siapa yang masuk? Orangnya sendiri oke. Jadi manusia itu agak sulit dikandani kan gitu ya. Wes ngene saiki. Sing luwih gede bahwa bumi ini juga bergerak berputar. Sing masuk kalorinya, tenaganya untuk bergerak ini siapa? Energinya untuk yang menggerakkan bumi. Ini ngomong bumi, padahal bumi itu bukan planet paling besar. Bumi itu planet termasuk yang paling kecil dibanding yang lain, ukurannya bisa seperti satu butir pasir. Bagaimana yang lain? Harusnya dengan itu orang mau mengakui bahwa ada yang menggerakkan utamanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga kata Ibnu Rus, bukti adanya Tuhan itu adalah keteraturan alam. Alam ini teratur, bukan sampai atur lo teratur. Kita itu diminta untuk mengatur, tapi seringkali ya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah itu di antara maknanya adalah mengatur, mengelola bumi. Lalu kita itu diminta oleh Allah untuk menjadi pengelola pengatur bumi. Lalu malaikatnya protes, oh betul diatur ini malah dirusak. Lalu iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur berapa banyak harimau, berapa banyak populasi mangsanya, kijang, berapa banyak yang harus dimakan oleh kijang, rumput-rumputan dan sebagainya. Rumput diatur kok emang diatur. Lambe uang itu buat diatur, tapi padang rumputnya dihilangkan, diganti oma, kijang ini dia entek panganan kawan. Ya,
Kalau kijangnya habis, harimau enggak. Sopo sing makan harimau? Ular sama ular macam-macam lah. Dia kalau mati dia akan gitu. Itu sudah diatur sedemikian rupa. Allah yang mengatur. Nah, coba nggak diatur, sembarang sakar PDW. Ya, singa larinya lebih cepat dari kijang, tak dile. Jadi kijang itu tetap lebih cepat, lebih lincah dari singa. Kan gitu. Coba singa lebih cepat, lebih lincah. Ya, populasi singa banyak, kijang habis, entar lagi manusia habis. Dulu tadi pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diatur. Termasuk dalam diri kita, kata Allah, fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian apa enggak lihat? Afala tubsirun. Sampai alis ini sudah diatur. Ini bukan cukup sembarangan. Coba cukup sembarangan, kamu enggak bingung. Ya. Sementara yang rambut di kepala ini cukur terus ya. Nah, dengan ini rezekinya tukang cukur itu sudah ada. Ditambahin titik bekas, ya rezekinya tukang cukur, cukur rambut, tambahin titik bekas. Alis ini cukur terus, tambah cukur alis, khusus cukur alis. Akhirnya akan dari tukang cukur timbang yang begelian ya, yang begitu tukang cukur. Sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih boten sering-sering, coba nek sering-sering dulu cukur. Semuanya diatur. Itu kata Imam, kata Ibnu Rushd, dalil apa namanya? Dalil ikhtira', dalil harakah, ya. Bukti berupa penciptaan, berupa pergerakan dan berupa keteraturan. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan, ya, kecuali Tuhan, dan Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Oleh karena itulah maka untuk menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah itu butuh, kita itu ternyata butuh disapa dengan bukti, butuh salah satunya dengan logika rasional. Kadang-kadang karena manusia itu gampang ngeles, ngelak gitu ya. Terakhir, sebagian ulama dalam tafsir Al-Qurtubi disebut tidak mau mengatakan la ilaha illallah atau la ilaha illa huwa, ya, langsung yang muni Allah. Kenapa? Itu alasannya. Karena la ilaha illallah atau la ilaha illa huwa itu terdiri dari dua kata, dua kalimat. Yang pertama adalah nafi, yang kedua adalah isbat. Sing pertama itu kaono pangeran, sing kedua itu hanya Allah. Iya nek pas muni la ilaha iso tutup illallah. Lah nek pas la ilaha terus prai napas. Lah artinya lah kalau pengen dia omong. Sebagian ulama begitu, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala itu meminta kita untuk mengucapkan dengan sempurna la ilaha illallah. Karena ada perbedaan pendapat, itulah sebagian itu menganjurkan kalau mentalkin orang singkatnya seto mau angel ya sudah Allah saja, Allah. Tapi nek sing saged ya lengkap la ilaha illallah. Bila perlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau abot panjang-panjang la ilaha illallah. Sebagian tadi itu berpendapat ya udah iso ya. Pas la ilaha terus mati ya Allah. Maka sebagian berpendapat Allah
selain